Hai guys, welcome back to my channel bersama saya Ayu Kang Ralkar. Apa kabar kalian semua guys? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan sehat selalu. Oke guys, sesuai dengan thumbnail dan judulnya, di video kali ini aku bakal berbagi cerita tentang pengalaman pribadi aku, cerita tentang kenapa aku bisa memilih pria India untuk menjadi suami aku. Jadi buat kalian tetap ikutin video ini, jangan kemana-mana ya. Guys, jujur aku lagi bingung banget nyari tempat buat bikin video karena sejauh ini video aku selalu ada gangguan di belakang, dan semoga kalian tidak terganggu dengan suara-suara di belakang karena memang susah banget nyari jam untuk bikin videonya, nyari tempat untuk bikin videonya. Selain kami banyak punya anak-anak, juga di lingkungan kami juga agak sedikit berisik. Semoga saja kalian tidak terganggu dengan suara-suara di belakang. Oke guys, langsung aja dengan beberapa hal yang membuat aku memilih pria India untuk menjadi suami aku. Oke guys, langsung aja aku cerita beberapa alasan mengapa aku bisa memilih pria India untuk menjadi suami aku. Jadi alasan yang pertama itu adalah karakternya. Karakter, kalau ngomong soal karakter di setiap pribadi orang itu berbeda-beda, dan semuanya juga berbeda-beda, tidak sama. Jadi untuk hal pertama yang aku suka dari pria India, dari suami aku yang sekarang ketika kami kenal, yaitu karakternya. Aku suka karakternya karena dia berbeda dengan pria pada umumnya. Dia tidak seperti pria yang suka nongkrong, bukan pria yang suka main-main di luar, menghabiskan uang dengan orang-orang yang tidak penting. Maksudnya orang-orang yang tidak penting itu untuk hal-hal yang nggak penting, dan nongkrong untuk sesuatu yang nggak penting. Kemudian dia tuh orangnya sopan, suka menghargai wanita, dan utamanya itu jujur. Guys, selain karakter yang aku suka dari pria India aku juga suka dengan cara dia membimbing aku untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi guys, dulu sebelum aku kenal sama suami aku ini tipe orang yang suka keluyuran, tipe orang yang suka menghabiskan uang untuk hal-hal yang nggak penting. Itu benar-benar, jadi dulu ketika aku kerja aku sama sekali nggak punya tabungan karena aku suka ngabisin uang untuk hal-hal yang nggak penting. Jadi kalau menurut aku, pribadinya dia untuk membimbing aku ke jalan yang benar itu justru aku suka, karena aku dari karakter aku yang suka ngabisin uang nggak jelas, yang suka nongkrong nggak jelas, aku ketemu dia, dibimbing sama dia, bukan berarti aku digurui. Dan itu sebenarnya sesuai dengan karakter kalian sih. Ada tipe orang yang suka dibimbing, ada tipe orang yang nggak suka dikasih tahu. Tapi kalau menurut aku pribadi, aku justru bersyukur ketemu dia, orang yang suka membimbing aku. Dan yang lebih membuat aku terkesan dengan cara dia membimbing aku ke arah yang lebih baik itu guys, dulu aku tuh suka banget pakai pakaian mini, entah itu celana pendek, entah itu rok mini atau dress mini. Jadi cara dia membimbing aku untuk menjadi perempuan yang lebih sopan itu ya seperti itu. Dia bilang, kamu itu memakai pakaian mini sebenarnya untuk siapa, memakai celana pendek itu sebenarnya untuk siapa, yang seharusnya kamu itu respect untuk badan kamu, untuk menghargai diri kamu sendiri, menghargai badan kamu. Jadi seperti banyak yang bilang ya, jangan salahkan mata memandang, salahkan cara mereka yang berpakaian. Tapi itu sebenarnya benar juga sih guys, kalau dibilang dia itu bukan tipe cowok yang suka melihat cewek dengan pakaian mini. Ada beberapa cowok yang mungkin mereka sangat-sangat suka melihat cewek yang berpakaian mini, yang berpakaian serba pendek, celana pendek, karena bagi dia itu wow. Tapi kalau menurut pandangan pribadi cowok aku yang sekarang suami aku, dia itu nggak suka sekali melihat cewek yang berpakaian mini. Entah itu aku, entah itu cewek yang lain, dia tuh nggak suka guys. Dia itu lebih suka melihat cewek dengan pakaian yang tertutup, pakaian yang sopan, karena dari pakaian, dari cara cewek itu berpakaian, dia akan tahu karakter cewek seperti itu. Kalau cewek itu lebih sopan, cewek itu jauh lebih respect badannya, jauh lebih menghargai badan yang dia punya. Pokoknya cewek itu
respect bagi mereka gitu loh. Itu tipe cowok pria aku yang aku suka. Jadi dia bukan tipe cowok yang suka melihat cewek yang berseksi, cewek yang berpakaian ini yang kayak gitu. Dia bukan tipe orang yang seperti itu. Itu yang membuat aku juga terkesan sama dia. Dia mengubah kepribadianku, bukan kepribadianku sih, dia mengubah cara berpenampilanku. Dari aku yang dulunya suka pakai pakaian mini, suka pakai celana pendek, suka pakai dress pendek, dia itu membimbing aku ke jalan yang benar, menjadi imam yang benar, menjadi imam yang baik, untuk mengubah aku menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi wanita yang lebih baik. Itu yang aku suka dari dia, guys. Jadi salah satu alasan kenapa aku mencintai dia, kenapa aku memilih dia untuk menjadi suami aku, yaitu guys, caranya dia membimbing aku ke arah yang benar. Itu benar-benar aku ancungin jempol ke dia, bagaimana caranya dia memberitahu mana yang baik dan mana yang enggak. Dan aku sama sekali merasa tidak tertekan, merasa sama sekali tidak terlalu dituntut ke dia. Itu adalah memang, setelah aku pikir-pikir, itu memang baik dari cara dia membimbing, dari cara dia memperlakukan aku untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, alasan yang ketiga guys, yang membuat aku suka sama dia, yang membuat aku memilih dia menjadi pendamping hidupku, yaitu dia itu sangat mementingkan keluarga. Kalau cowok lain mungkin ada beberapa cowok yang lebih suka keluar, lebih suka nongkrong, lebih suka memilih untuk di luar atau menghabiskan waktu di luar. Jadi dia itu bukan tipe pria yang seperti itu. Dia akan mengutamakan kepentingan keluarga dulu dibandingkan dirinya sendiri juga, guys. Jadi bagi dia itu keluarga yang utama. Jadi kalau dia punya uang, punya apapun, dia akan mengeluarkan uang untuk keluarganya dulu, baru untuk dia. Dia bukan tipe orang yang egois, yang suka, oh ini uangku, aku pengen ngabisin untuk aku sendiri aja. Dia bukan tipe orang seperti itu. Jadi bagi dia itu adalah keluarga adalah yang utama. Itu yang aku suka dari kepribadian cowok aku, kepribadian suami aku, yang tidak terlalu suka nongkrong, yang tidak terlalu ngabisin waktu di luar, menghabiskan uang dengan orang yang mungkin sama sekali tidak terlalu berperan dalam kehidupannya dia. Dan justru dia lebih mementingkan keluarga, utamanya itu orang tua dan juga istri, juga anak-anak, juga saudaranya. Itu yang terpenting dalam hidupnya. Jadi bagi dia untuk hal-hal yang tidak penting di luar itu dia tidak pernah melakukannya. Nah guys, untuk alasan selanjutnya yang bikin aku jatuh cinta sama dia, karena brewoknya. Jujur guys, aku ini kalau tipe cowok aku itu, aku suka banget sama cowok yang brewok. Tapi kalau pria Indonesia, kita jarang banget menemukan cowok yang brewok. Maaf ya, bukan berarti aku mengenyampingkan, enggak. Karena aku ngelihat dari film Bollywood, dari sinetron, brewoknya itu perfect. Itu salah satu tipe cowok yang aku inginkan guys. Aku suka banget sama cowok brewok. Jadi kalau dia brewok dan nggak brewok itu, dia seperti punya dua wajah, tapi bukan bermuka dua ya. Dua wajah, seenggaknya di saat brewok itu wajahnya berbeda, dan di saat nggak brewok itu wajahnya berbeda. Nanti aku kasih fotonya saat dia brewok dan saat dia nggak brewok. Dan itu adalah salah satu, mungkin ini terlihat aneh, tapi memang setiap wanita itu memiliki tipe pria tersendiri. Dan memang ini adalah salah satu tipe aku untuk menikah dengan suami yang memiliki brewok. Selain itu guys, ada lagi yang bikin benar-benar aku jatuh cinta sama dia, memilih dia menjadi suamiku, yaitu dia itu orangnya tipenya jujur banget. Jujur bukan berarti gimana ya, bukan berarti suami aku itu sempurna, enggak. Dia tuh orangnya jujur banget guys. Karena aku punya cerita dulu, cerita kalau kita memang sudah deket, sudah pacaran. Jadi yang aku bilang jujur itu, dia tuh ngasih tahu segalanya ke aku, apapun, entah kesehariannya, latar belakang keluarganya, apapun itu dia akan ceritakan ke aku. Sempat dulu aku punya pengalaman, jadi kita lagi makan, aku sama suami lagi makan mie, kita makan di meja makan bareng. Kemudian aku disamperin sama temen aku yang kebetulan dari Indonesia juga, kita sama-sama dari Indonesia. Terus karena kita lagi makan, nggak enak kan kalau dia nggak makan. Terus suami aku nawarin, apa kamu mau makan? Dia bilang ya udah. Jadi suami aku beliin dia mie, buatin dia mie, dan langsung disuguhkan ke depannya dia. Jadi cewek itu kesannya kayak terkesima gitu loh.
kayak berkesan banget dilayani seperti itu sama suami aku. Jadi beberapa hari selanjutnya itu aku jalan lagi sama suami, tapi kebetulan aku lagi ke toilet dan ternyata si cewek ini nyamperin lagi. Dia megang lengan suami aku yang kesannya sudah pengen ngajak PDKT. Dan karena waktu itu aku lagi di toilet, aku nggak tahu apa-apa. Ini aku tahu dari cerita suami aku. Jadi dia selama aku di toilet, si cewek ini lagi berusaha ngedeketin dia. Begitu aku keluar dari toilet, cewek ini tiba-tiba jaga jarak ke suami aku. Tapi aku taunya itu dari suami aku karena dia jujur, karena dia cerita. Dia bilang gini, tadi selama aku di toilet, dia berusaha PDKT sama aku, dia berusaha ngomong sesuatu. It's like apa ya bilang, kesannya dia tuh kayak pengen nusuk aku dari belakang gitu loh guys. Kalau suami aku nggak cerita, kalau suami aku nggak jujur apa yang terjadi di belakang aku tuh aku nggak akan tahu. Itu pun kalau suami aku tergoda, mungkin ya suami aku udah pergi sama dia. Dan kenapa aku lebih memilih suami aku, maksudnya begini, kenapa aku percaya sama suami aku, apakah dia berkata jujur atau dia bermain-main, karena aku ngelihat cewek ini, cewek yang mau ngedeketin pacar aku, suami aku sekarang, dia itu dalam satu kontrak kerja dia itu udah ganti 3 cowok guys. Jadi aku tahu kepribadian si cewek ini dan kepribadian suami aku dulu. Jadi siapa yang jujur, siapa yang enggak aku tahu. Makanya aku percaya suami aku, apapun yang dia ceritakan harinya, apapun itu dia akan ceritakan ke aku. Nah guys, jujurnya dia itu juga, selain kita terkadang mendengar berita dari satu pihak yang kadang kita langsung percaya dengan berita itu aja, di sini juga aku melihat dari kedua sisi guys. Kenapa aku bilang suami aku jujur banget, karena dulu ada sempet yang chatting sama dia, chattingnya ya sekedar ngobrol-ngobrol sih ya, chatting, kemudian apa yang dikatakan dia ke aku dengan apa yang dikatakan dia ke suami aku itu berbeda jauh. Kalau enggak, suami aku itu screenshot hasil chattingannya dia dengan suami aku yang dikirim langsung ke aku. Jadi aku tahu apa yang dia bilang ke suami aku dan apa yang dia bilang ke aku itu berbeda jauh. Jadi aku lihat siapa yang jujur dan siapa yang enggak. Itu guys, aku benar-benar sangat bersyukur punya pria seperti dia yang jujur sekali, yang sama sekali tidak mau menyembunyikan apapun di belakang. Bahkan sekarang guys, sampai menikah pun aku sih percaya aja sama dia, tentang kita nggak pernah yang ngobrak-abrik handphone kita masing-masing, karena aku percaya dia, dia percaya aku. Jadi kalau aku ngecek, aku buka handphonenya dia, biasanya aku cuma ngambil foto-foto anak aku yang diambil dari handphonenya dia, dan aku sama sekali nggak pernah ngecek message, nggak pernah ngecek dia chatting sama siapa, enggak, karena aku percaya dia dan dia pun begitu. Dan kalau misalkan dia mau ganti password di handphonenya, dia tuh langsung kasih tahu aku baru ganti password karena ini keponakan aku suka ngambil handphone, suka main-main handphone, jadi aku ganti passwordnya. Dia biasanya jujur kayak gitu. Untuk hal-hal kecil dia jujur sekali guys, sama sekali dia nggak menyembunyikan hal apapun ke aku. Dan aku juga tahu karakternya semenjak aku tinggal di India, karena aku melihat karakter ibu mertua aku seperti apa. Jadi aku percaya bahwa didikan ibu mertua aku benar-benar mewujudkan anak seperti dia. Alasan yang lainnya guys, yaitu seagama. Jadi setiap orang tua, setiap perempuan pasti menginginkan punya suami yang seagama. Bagaimanapun itu, mereka memimpikan untuk punya pasangan yang seagama. Jadi di sini aku bersyukur banget, walaupun aku menikah sama orang asing, menikah sama orang India, tapi agamaku sama agamanya dia juga tetap sama. Jadi kami tidak ada kendala, tidak ada masalah sama sekali. Dan untuk urusan tradisi juga, tradisi dari yang aku punya dan tradisi suami itu, karena agama kita sama, jadi tidak terlalu beda jauh dengan tradisi yang aku punya dan tradisi yang dia punya. Selain itu, untuk urusan tinggal di sini juga tidak terlalu ribet, tidak terlalu jauh sekali perbedaannya, karena memang yang aku rasakan antara di tempat aku dan di sini tidak jauh beda. Itu yang membuat aku tidak terlalu yang membuat aku tidak terlalu culture shock atau homesick seperti itu. Jadi di sini tinggalnya nyaman-nyaman aja. Selain itu guys, alasan selanjutnya yaitu dia itu orangnya
religius bukan berarti dia itu munafik. Religius dalam artian dia itu taat dengan agamanya, taat dengan tradisinya, dan seperti yang aku bilang tadi, dari segi cara penampilan, cara berpakaian itu, karena memang tradisi di India itu jarang sekali ada perempuan yang memakai pakaian pendek, celana pendek, rok mini atau dress mini, itu jarang sekali. Dan sebenarnya dia mengubah aku untuk menjadi pribadi yang lebih baik, bukan karena aku harus mengikuti tradisinya, tapi memang karena yang aku pikirkan itu memang apa yang dikatakan dia itu benar, bahwa hargai diri kamu, hargai badan kamu, seharusnya tidak berpenampilan seperti ini, yang sebenarnya tujuannya untuk apa, itu sih yang maksudnya dia. Jadi untuk apa kita berpenampilan yang mini-mini kalau memang itu hanya untuk membuat orang lain terkesan, lupakan saja. Guys, itu dia beberapa alasan kenapa aku memilih pria India untuk menjadi suamiku, menjadi pendamping hidupku. Jadi setiap individual itu memiliki karakter yang berbeda-beda, dan ini adalah karakter suami aku yang aku kenal. Orangnya sangat jujur, sangat terbuka, yang mementingkan keluarga, juga dia adalah imam yang baik untuk membimbing aku untuk menjadi pribadi yang lebih baik, untuk menjadi seseorang yang lebih baik. Itu yang aku suka, karena memang aku lagi butuh bimbingan dari orang yang Tuhan memberikan orang ini untuk datang ke kehidupanku, untuk menjadikan aku menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Aku bersyukur banget guys, karena aku juga percaya kalau ini adalah jalan Tuhan, ini adalah jodoh yang sudah ditentukan oleh Tuhan untuk mengirimkan dia ke kehidupan aku dan menjadikan aku pribadi yang lebih baik. Aku bersyukur banget aku bisa ketemu dia, bisa kenal sama dia, bisa memperbaiki dengan bagaimana cara aku berpenampilan, cara aku bersopan santun, cara aku bertutur kata. Aku bersyukur banget aku bisa kenal sama dia, bisa dibimbing sama dia, sampai sekarang dia menjadi suami aku. Tuh aku bersyukur banget guys. Apalagi aku dipertemukan dengan keluarga dia yang sangat baik, ibu mertua dia, ibu kandung dia dan ibu mertua aku yang sangat baik. Aku bersyukur banget bisa kenal sama dia, bisa dekat sama dia, bahkan bisa sampai menikah sama dia. Dan itu memang aku percaya banget kalau kita sering berdoa untuk memohon diberikan dengan sosok orang yang baik, doa kalian akan terkabulkan. Dan ini adalah doaku yang terkabulkan. Kenapa aku dipertemukan sama pria seperti ini, karena memang Tuhan ingin mengubah aku menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oke guys, segitu saja cerita aku kali ini tentang alasan aku kenapa aku memilih pria India untuk menjadi suamiku. Dan sebenarnya sih nggak penting-penting banget ya, tapi kalau kalian suka nonton, terima kasih banyak kalau kalian sudah menyimak video ini, dan semoga kita bisa ketemu di video aku selanjutnya. Oke, bye bye.